وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini marilah kita kembali membaca, mempelajari dan memahami di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam mempelajari dan memahami hadis-hadis Nabi itu banyak sekali kebaikan-kebaikan dan faidah. Mudah-mudahan juga ini dapat memberikan faidah kepada kita seluruhnya. InsyaAllah yang kita akan sama-sama baca dan pelajari adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufradnya. Dan hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal aduhu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala naqrul hadis mim ba'din nas ila ba'd liyufsidu bainahum. Ya, Rasul pernah mengucapkan atau bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu, hal tadrun, apakah kalian tahu mal aduh, apakah al aduh itu? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Artinya mereka tidak tahu. Dan adab orang yang tidak tahu tentang sesuatu, baik itu orang yang ditanya ataupun seorang guru yang ditanya misalnya, adalah mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam atau mengatakan Allahu a'lam. Jadi tidak perlu menjawab yang dia tidak tahu. Karena di antara berilmu adalah mengatakan saya tidak tahu atau Allahu a'lam. Kemudian Rasulullah menjawab atau menerangkan apa itu al-adh. Kata beliau, naqlul hadis, ya, menyampaikan suatu perkataan atau ucapan mim ba'din nas ila ba'din, itu menyampaikan suatu ucapan perkataan dari satu kelompok orang kepada yang lainnya, ya. Untuk apa? Liyufsidu bainahum, tujuan adalah untuk merusak hubungan di antara mereka. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, juga disebutkan dalam Imam Tahawi dan juga Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi inilah sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, yang kita harus mengambil faidah atau pelajaran. Jadi janganlah kita ini ketika mendengarkan suatu ucapan dari sekelompok orang atau dari seseorang, lalu kita serta-merta menyampaikan kepada orang lain, karena kita punya tujuan supaya hubungan, ya, di antara dua orang itu menjadi tidak baik atau bahkan merusak, ya, bahkan menjadi bermusuhan. Ini adalah merupakan perkara yang dilarang dalam Islam karena termasuk dari pengadu domba. Ya, itu dalam riwayat yang lain Rasulullah juga pernah menyampaikan, ya, dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ad-Darimi dan yang lain-lainnya. Rasul juga pernah bertanya, ya, ala unabiukum mal'ad, ya. Jadi Rasul mengatakan, maukah kukabarkan kepada kalian apa itu al-adh? Kemudian hiya an-namimah. Jadi al-adh ini adalah an-namimah, yaitu orang yang suka berbicara di antara manusia untuk merusak hubungan di antara mereka, ya. Atau an-namimah itu orang yang suka ngadu domba. Al-qalah bainanas, orang yang suka berbicara di antara manusia untuk tujuan merusak hubungan, mengadu domba di antara manusia. Nah, itulah al-adh, yaitu orang yang gemar berbicara, ya, menyampaikan apa yang diucapkan oleh seseorang kepada orang yang lain supaya hubungan dua orang itu menjadi tidak baik, menjadi rusak, menjadi bermusuhan. Aliyadzubillah. Ini makanya di dalam hadis ini jelas bahwa kita tidak boleh, ya, katakanlah membiarkan hubungan orang itu, ya, tidak baik. Tidak boleh kita membiarkan orang bermusuhan, bertikai, ya, atau berselisih atau apapun. Bahkan kita disuruh untuk mendamaikan. Ya, seperti Allah katakan, waslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara dua saudara kalian yang berselisih. Jadi kalau ada kata orang berselisih saja kita harus damaikan.
Ya apalagi sekarang kita bukan mendamaikan, malah membiarkan orang berselisih, atau bahkan kita yang menjadi aliyadullah penyebab perselisihan di antara orang. Ya, jadi hindarilah, ya, karena ini termasuk perkara-perkara yang dilarang. Begitu juga dari Asma bin Yazid qalat berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala ukhbirukum bisyirarikum? Qalu bala. Qala al-masya'una bin namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, al-bagun, al-bara'u, al-anat. Jadi kata Rasulullah, maukah kabarkan kepada tentang orang yang paling terburuk di antara kalian? Kemudian mereka para sahabat menjawab, iya. Siapakah orang yang paling buruk di antara kita? Kemudian beliau bersabda, yaitu al-masya'un, yaitu orang yang suka berjalan kian kemari, bin namimah, ya, dengan melakukan namimah, ngadu domba atau untuk merusak hubungan. Dia al-mufsidun, membuat kerusakan bainal ahibah, yaitu di antara orang-orang yang ada kecintaan di antara mereka, ya, orang-orang yang memiliki cinta di antara mereka lagi berusaha mencari-cari kesusahan bagi orang yang bersih, ya, dari kesalahan orang yang tidak punya kesalahan. Nah itu. Jadi orang yang paling buruk menurut Rasulullah di sini adalah orang yang suka berjalan kian kemari, cari-cari berita. Ya udah dapat sampaikan berita, dan mencari-cari berita itu, berjalan kian kemari itu adalah untuk tujuan namimah, yaitu ngadu domba, yaitu al-mufsidun, yang tujuan adalah untuk merusak di antara orang yang awalnya saling cinta mencintai, yang asalnya tidak saling memiliki kekurangan, tapi dibuat rusak oleh mereka sehingga dua orang yang dituju itu kemudian saling bermusuhan. Nah itulah orang yang dikatakan orang yang paling buruk. Jadi kalau misalnya di satu lingkungan ada orang yang kerjanya nyari kesalahan si A, disampaikan kepada si B, ya, kemudian bertengkar, orang itu ya bahkan jadi bermusuhan, adalah orang yang paling buruk, orang yang melakukan namimah tersebut, orang yang kerjaan ngadu domba. Ya apalagi kalau ngadu dombanya itu ya untuk memisahkan antara suami dan istri. Jadi banyak orang-orang yang bergaya ingin mendamaikan, yang bergaya ingin memperbaiki hubungan orang, tapi sebetulnya dia malah merusak. Banyak kita jumpai kelompok-kelompok atau golongan-golongan begitu. Jadi ketika misalnya ada seorang berbuat salah misalnya dalam satu komunitas misalnya, lalu kemudian ditegur orang yang salah di komunitas tersebut, dan ternyata benar salahnya misalnya diakui. Nah kemudian orang ini nggak dibiarkan begitu saja. Nah orang-orang yang dekat dengan orang yang salah itu kemudian dipersoalkan, apakah kamu sudah bersikap adil kepada orang yang berbuat salah itu? Apakah kamu sudah tegas kepada orang itu? Ya pada orang dekat ini bisa jadi pasangannya. Kalau yang berbuat salah itu seorang wanita, suaminya ditegur. Atau kalau suami yang salah, istri ditegur. Kamu sudah katakanlah bersikap tegas belum? Ya, atau kamu sudah menjauh, menghindar, menghukum belum pasangan kamu? Nah kalau belum, kena batunya juga si pasangan itu, ditegur juga dia. Jadi yang tadinya hubungan suami istri baik, ya, yang salah cuma suami atau istrinya, tapi gara-gara kemudian ada orang yang ikut campur, ya, menyalahkan pasangannya karena tidak bisa bersikap tegas, atau tidak mau memboikot, atau tidak mau mentahzir misalnya, ya, lalu kemudian si suami itu dipaksa untuk menjauhi istrinya, atau kalau istri dipaksa untuk menjauhi suaminya, seperti itulah. Bahkan kalau tidak bisa disuruh bercerai, coba. Nah, ini adalah orang yang paling buruk. Ya, memaksa orang bermusuhan. Sok disuruh tegas, tapi sebetulnya bukan. Ya, tidak ada di zaman Rasulullah yang seperti itu. Jadi kalau andai kata orang salah, ya orang itu yang diingatkan, ditegur. Itu pun untuk kebaikan orang tersebut. Tetap dirangkul, ya, kalau namanya salah. Makanya orang kalau punya komunitas begitu, kemudian digituin terus di antara anggotanya, ya bukan makin bertambah itu komunitasnya, malah akan semakin banyak orang yang meninggalkannya, akan semakin banyak orang yang menjauh darinya. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jadi kita dilarang menjadi pengadu domba. Tidak boleh kita merusak hubungan orang yang saling mencintai. Siapa orang yang saling mencintai? Pertama ada suami istri. Nanti juga anak dengan orang tua, kakak dengan adik. Nah ini ada satu komunitas yang begitu ada satu orang salah, maka di semua orang harus membenci orang yang salah itu secara brutal.
Apakah itu pasangannya, apakah itu orang tuanya, atau itu anaknya, kakaknya, adiknya, bahkan pembantunya, segala macam lah. Semua itu disuruh untuk menyikapi ya itu kepada orang yang berbuat salah tersebut. Satu yang berbuat salah, ya kemudian orang diminta seperti itu. Nah kalau dia tidak punya sikap juga, maka orang yang tidak bisa bersikap itu juga akan dimusuhin. Nah itulah yang dikatakan dengan orang yang paling buruk, aliyadzubillah. Ya penyebabnya adalah karena al-adah itu, orang yang namimah tersebut, ya aliyadzubillah. Ya jadi kita kalau andai kata ada orang mencari-cari kesalahan orang atau menceritakan keburukan orang, kita harus menegur, ya harus mengingatkan harusnya. Dalam suatu kisah di sini dalam kitab Al-Kabair ya, katakan di sini, anna rajulan zakara li Umar bin Abdul Aziz rajulan bi syai' faqala Umar ya hadza in syi'ta nazarna fi amrika fa in kunta shadiqan fa anta min ahli hadhil ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabainu. Jadi pernah datang seseorang menceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz ya tentang orang lain ya tentang sesuatu persoalan. Jadi pernah ada seorang menceritakan orang lain tentang sesuatu kepada Umar bin Abdul Aziz. Faqala Umar, malah berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya hada wahai fulan, wahai kamu, in syi'ta, jika engkau mau, nazorna fi amrik, kami akan perhatikan dulu, kami akan ngecek dulu dalam urusanmu itu. Fa in kunta shadiqan, kalau engkau benar ya dengan perkataanmu itu bahwa si fulan seperti itu yang engkau katakan, ya fa anta min ahli hadhihi, maka sesungguhnya engkau termasuk daripada orang yang di dalam ayat ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik dengan membawa suatu berita, fatabayanu, maka tabayunlah engkau. Jadi disuruh ya Umar bin Abdul tak tabayun dulu. Berarti engkau orang yang harus tabayuni dulu. Terus wa in kunta kadziban, tetapi jikalau engkau ini tidak benar atau dusta dengan ucapanmu, fa anta min ahli hadhil ayah, kamu termasuk daripada ya orang yang ada di dalam ayat ini. Yaitu dalam Al-Quran surat Al-Qalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hammazim masya'im binamim. Jadi hammazin yaitu orang yang banyak mencela, kemudian masya'in berjalan kian kemari, binamim dengan menghamburkan fitnah, dengan menyebarluaskan fitnah. Ya, wa in syi'ta afauna anka, kalau kamu mau kami maafkan engkau. Faqala, maka berkata orang yang ngadu itu, al-af ya amirul mu'minin, aku meminta maaf kepada engkau wahai amirin, la a'udzu ilaihi abi, aku tidak akan mengulangi ya selamanya kepada perbuatan tersebut. Nah itu. Jadi orang kalau dapat berita itu jangan langsung diterima. Ya, pertama adalah nasihatin orang yang datang itu. Kalau engkau benar, ya kamu termasuk orang yang dikategorikan surat Al-Hujurat tadi. Harus ditabayuni, karena kamu kerjaannya cuma ngadu-ngadu doang, keburukan orang, ngadu-ngadu yang tidak benar. Tapi kalau kamu dusta, kamu termasuk orang yang masya'im binamim, orang yang berjalan kian kemari untuk menghambur-hamburkan, menyebarluaskan, yaitu fitnah. Nah itu. Jadi itu yang harus dilakukan, bukan baru dengar sampaikan kemana-mana. Pagi dia dengar, siangnya udah kemana-mana, malamnya dia dengar, paginya udah kemana-mana. Nah itulah hindari kita berada di komunitas yang seperti itu, karena nggak sehat. Hidup kita nggak nyaman. Kita kalau punya istri tinggal di situ, repot kita. Yang salah kita, nanti istri kita ketempuhan. Atau kalau istri kita yang salah, nanti kita sebagai suami yang ketempuhan. Kalau kita bersama orang tua kita di situ, kita yang salah, kasihan orang tua kita nanti. Begitu seterusnya. Kita nggak akan hidup nyaman di lingkungan begitu. Apalagi kalau lingkungan itu ya berbau-bau khawarij, ya gampang mengkafir-kafirkan ya orang. Hanya gara-gara berbeda paham sedikit, hanya berbeda-beda ya katakanlah pemahaman dalam sesuatu misalnya, bukan berbeda paham masalah akidah ya, tapi dalam sesuatu masalah apa misalnya, kemudian langsung dimusuhin, dijauhin, ya atau istilahnya ditahdir, diboikot, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan seterusnya. Aliyadzubillah. Hati-hati dengan kelompok yang namanya khawarij. Nah itu. Jadi kita harus hati-hati dari menghambur-hamburkan fitnah. Ya, karena jelas ya Rasulullah SAW mengatakan di situ adalah sebagai orang yang paling buruk, ya, orang yang paling jelek di antara
yaitu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah juga pernah mengatakan dalam hadis, ya juga harus ingat, ya Rasulullah mengatakan dari Huzaifah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannatu qattat, atau an-namam, ya. Jadi la yadkhul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga al-qattat. Apa itu al-qattat? An-namam, yaitu orang yang suka mengadu domba. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit ngomong ke ini, ngomong ke itu. Ya tujuan adalah untuk merusak hubungan. Ya, jadi nggak semua apa yang kita dengar benar saja, tidak perlu kita sampaikan. Katakan A, mau ngomong tentang B benar, tidak boleh kita mengatakan kepada B. Kalau nanti dengan laporan kita itu menyebabkan B memusuhi si A, ya, B ngomong tentang A, benar omongannya sebetulnya, tapi tidak boleh kita sampaikan kepada si A. Nanti apa? Si A nggak suka dengan si B. Jadi kita harus menjaga persaudaraan, kita menjaga keharmonisan. Ya, jangan sedikit-sedikit kita lapor yang akan menyebabkan permusuhan antara dua orang atau lebih. Karena kita kalau hobi menyebarluaskan menjadi pengadu domba, ya kita ini menghambur-hamburkan fitnah, kita menghambur-hamburkan namimah, ngadu domba itu, ya dengan tujuan merusak, itu akan menyebabkan kita tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah bahwa kita inilah sebagai orang yang paling buruk, orang yang paling jelek. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan masalah buruknya ya tentang namam ini, ya orang yang suka mengadu domba. Apa sih enaknya kita melihat orang bermusuhan? Apa yang enaknya kita melihat orang itu saling menjauh, membenci? Apalagi apa sih enaknya kita melihat orang, ya suami istri itu berselisih sampai kepada cerai? Apalagi kita nyuruh-nyuruh cerai, apalagi? Nah, apa enaknya? Makanya jauhilah sifat-sifat seperti ini. Ya mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan di sini menjadi bahan pelajaran buat kita, agar kita ini membuat kehidupan kita ini menjadi harmonis. Karena Islam mengajak kita berdamai, Islam mengajak kita bersatu, yaitu dalam akidah. Yang mudah-mudahan ini sekali lagi bilang dapat berikan faedah untuk kita seluruhnya. Sekali lagi, mudah-mudahan berfaedah untukku, keluarga besarku, dan juga para sahabatku, kerabatku seluruhnya. Dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم